Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya Rizal Zulmi Property. Di video kali ini saya akan membahas tentang e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Ini berdasarkan pandangan pribadi saya, opini saya pribadi, jadi belum tentu benar, bisa aja salah. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Jadi trigger kenapa saya bikin video ini adalah beberapa waktu yang lalu saya melihat satu atau dua akun di Instagram itu yang membahas tentang ketakutan-ketakutan, kelemahan-kelemahan ketika e-sertifikat ini diberlakukan. Jadi kurang lebih pandangan mereka itu seperti ini. Jadi e-sertifikat ini rawan sistemnya untuk diretas karena sistemnya digital. Kalau kita lihat ke belakang, kemarin-kemarin memang banyak data yang diretas dan bocor, bahkan diperjualbelikan di situs deep web. Kemudian sistem e-sertifikat ini malah mempermudah mafia tanah untuk mencaplok tanah orang lain. Jadi banyak yang beranggapan juga, saya lihat di kolom komen juga lebih mendukung tetap di sertifikat format lama atau sertifikat hijau yang gambar burung Garuda itu. Jadi banyak ketakutan-ketakutan masyarakat ketika e-sertifikat ini diberlakukan. Intinya mereka merasa tidak safe, tidak aman. Jadi saya akan cerita. Kebetulan saya sudah menangani beberapa klien jual beli rumah dan tanah yang ketika balik nama itu sertifikatnya sudah beralih ke e-sertifikat atau sertifikat elektronik. E-sertifikat ini di Semarang kalau nggak salah diberlakukan kira-kira akhir tahun 2024. Jadi waktu itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba diinfo seperti itu, kaget, pembeli kaget, penjual kaget, notaris kaget, bahkan konon orang BPN-nya itu juga belum siap ketika e-sertifikat itu diberlakukan. Jujur waktu itu saya sempat kesel karena kok tiba-tiba, jadi itu programnya dari Menteri Mas AHY diberlakukan e-sertifikat ketika 100 hari kerja beliau. Yang bikin saya kesel waktu itu adalah prosesnya itu waktu itu ya. Kalau sekarang sih lumayan lebih cepat. Waktu itu lama sekali, terutama proses validasi. Jadi perbedaan dengan ketika sertifikat format dulu itu tahapan-tahapannya itu ada perbedaan. Perbedaannya itu adalah di e-sertifikat sebelum cek sertifikat itu ada tahapan yang namanya validasi sertifikat. Validasi sertifikat sendiri adalah proses pencocokan data fisik tanah dengan data digital yang dipunya BPN. Jadi terkait luas tanah, batas-batas, lokasi tanah, menyelesaikan tumpang tindih misal ada, kemudian misal data-datanya tidak valid 100%, nah itu harus dibenarkan dulu, misalkan ada tumpang tindih, tidak valid, terus batasnya belum jelas, datanya tidak sesuai, itu harus dikoreksi, dibenerin dulu melalui validasi sertifikat itu. Nah, hasil validasi sendiri ini ada dua hasil teman-teman. Kalau nggak valid 100% ya harus penataan batas atau bahkan harus pengukuran ulang. Kalau valid 100% itu bisa lanjut ke cek sertifikat. Kalau tidak valid 100% dilakukan penataan batas dan ukur ulang. Nah, masalahnya dulu ya, ketika nunggu hasil yang valid 100% ini aja lama. Kalau hasilnya tidak valid 100% dan harus penataan batas dan pengukuran ulang, ini hasilnya jauh lebih lama. Dulu waktu itu saya nunggu hasil validasi aja bisa sampai 2-3 bulan. Itu hanya validasi aja. Nah, kalau apesnya hasilnya tidak valid 100%, ya nunggu penataan batas, pengukuran ulang, padahal personil SDM di BPN itu juga terbatas untuk melakukan pekerjaan ini gitu, dengar-dengar. Jadi perbedaannya di validasi itu. Nah, ketika sudah valid 100% atau bahkan sudah dikoreksi, dibenerin dengan penataan batas dan pengukuran ulang, maka bisa dilakukan cek sertifikat. Nah, kalau cek sertifikat ini tidak lama ya, kurang lebih 2-3 hari, bahkan 1 hari juga bisa, hasilnya langsung keluar dan bisa dilakukan AJB dan balik nama. Ketika
sertifikat balik namanya ini jadi diterima oleh si pembeli, otomatis dari sertifikat lama yang hijau itu yang gambar burung Garuda ini sudah berganti dengan e-sertifikat. Nah, ini perlu saya luruskan buat teman-teman karena barangkali banyak yang nggak tahu. E-sertifikat ini ada fisiknya, teman-teman. Jadi bukan hanya file digital aja yang kita bisa lihat via HP. Jadi ada fisiknya. Fisiknya ini cuma satu lembar bolak-balik dan kertasnya khusus, kertas dari Teruri. Nah, sertifikat ini satu lembar bolak-balik ini memuat tentang nama pemilik, luasan, status hak milik atau HGB, kemudian sedikit histori kalau saya nggak salah ingat, kemudian di baliknya ada peta bidang, berikut lokasi tanahnya dan gambar bentuk tanahnya, kemudian di bawahnya ada semacam catatan-catatan atau tulisan-tulisan saya agak lupa, kemudian di bawahnya lagi itu ada barcode. Nah, kita bisa melihat data-data mengenai tanah tersebut itu di aplikasi Sentuh Tanahku. Caranya kita bikin akun dulu, sudah bikin akun, mendaftar, kita punya akun, kita bisa scan barcode di e-sertifikat tersebut melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti setelah itu akan keluar data-data mengenai tanahnya dan file digital tanah tersebut. Cuma sayangnya kalau saya nggak salah ingat, saya pernah barcode sekali itu, memang tidak ada histori secara lengkap kepemilikan tanah tersebut. Jadi mungkin ini yang agak disayangkan ya. Kemudian ada file digitalnya, cuman file digitalnya ini yang saya nggak sangka ternyata di file digitalnya ini banyak watermark. Nanti coba saya tunjukkan di video. Watermark tulisannya bahwa dibuka oleh si pemilik akun Sentuh Tanahku yang membuka file tersebut. Jadi misalnya saya yang membuka, dibuka oleh Rizal Zulmi, itu watermark banyak sekali di apa di file digital e-sertifikat tersebut. Jadi mungkin saya berpikir bahwa itu salah satu untuk security juga dari BPN agar tidak mudah disalahgunakan. Nah, ini pandangan saya seperti itu. Nah, kalau menurut kalian gimana, bisa komen di kolom komentar. Saya akan cerita mengenai satu atau dua akun yang saya lihat di Instagram beberapa waktu lalu yang membahas tentang kelemahan-kelemahan dan ketakutan-ketakutan ketika e-sertifikat ini diberlakukan. Kalau menurut saya pribadi mungkin wajar ya, banyak masyarakat yang belum familiar, kemudian mempertanyakan keamanan sistem penyimpanan file digitalnya. Dan ini memang PR BPN untuk memperkuat sistem penyimpanan digital e-sertifikat ini. Nah, mengenai tentang mafia tanah, justru kalau kita lihat ke belakang, kalau kita searching di Google, justru menurut saya ya, sengketa mengenai agraria, perselisihan, tumpang tindih, itu justru banyak terjadi ketika sertifikatnya itu masih sertifikat format lama atau sertifikat hijau tadi. Sampai saat ini, kalau saya lihat, belum ada, ini belum ada ya, bukan nggak ada, belum ada masalah sengketa perselisihan agraria ketika orang sudah pegang e-sertifikat. Ini saya belum menemukan. Kalau kalian sudah menemukan, bisa komen di kolom komen. Justru yang banyak terjadi itu ketika sertifikat format lama. Jadi banyak yang mungkin satu tanah sertifikatnya double, atau sudah punya sertifikat ternyata di aku orang lain dan dikuatkan dengan pengadilan seperti kasus Setia Mekar itu. Kemudian ketika kita punya tanah Gire, ternyata ada orang yang
tiba-tiba punya sertifikatnya. Nah, itu masalah-masalah pada waktu sertifikat format lama. Ya mudah-mudahan dengan sertifikat ini diberlakukan tidak ada masalah-masalah seperti itu. Kita berharapnya seperti itu ya. Nah, kemudian mengenai sertifikat sendiri ini, kalau menurut versi pemerintah dan BPN ini akan mengurangi birokrasi-birokrasi, prosedur-prosedur di BPN ketika terjadi transaksi jual beli. E-sertifikat ini validasinya kan sekali seumur hidup. Jadi ketika sudah divalidasi dan sudah valid 100%, suatu saat mau diperjualbelikan, kita tinggal cek sertifikatnya aja, bisa melalui aplikasi Sentuh Tanahku, bisa lewat notaris, dan itu konon sehari itu sudah jadi dan sudah bisa di AJB dan balik nama. Dan mudah-mudahan juga ketika dibalik nama juga durasinya menjadi lebih cepat. Selain itu, kalau pikir saya, kalau misal fisik sertifikat yang kita punya hilang, kayaknya untuk cetak lagi itu sepertinya lebih mudah karena sudah ada file digitalnya di sistemnya BPN. Beda dengan format sertifikat yang lama. Itu kalau sertifikatnya hilang itu lumayan ribet teman-teman. Jadi kalau sertifikat sudah hilang, nggak punya kopian, kita harus minta kopian sertifikat tetangga kanan kiri depan belakang, yang mana tetangga itu belum tentu pasti ngasih kopian, apalagi kopian sertifikat ya. Belum lagi konon katanya kita harus memasang iklan pengumuman kehilangan sertifikat di surat kabar. Belum lagi ketika cetak sertifikat ulang biayanya juga tidak sedikit. Nah, ini yang saya harapkan hal-hal seperti itu hilang ketika e-sertifikat ini diberlakukan. Kemudian harapan saya juga mudah-mudahan proses validasi yang masih berjalan ini itu bisa durasinya lebih dipercepat lagi, karena memang sih dari awal itu lama sekali, kalau sekarang memang sedikit lebih cepat, mudah-mudahan ke depan bisa lebih cepat lagi. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Kalau salah bisa kalian komen di kolom komen, kita bisa diskusi. Saya berharapnya sih ketakutan-ketakutan yang masyarakat khawatirkan semoga tidak terjadi. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Follow Instagram saya @rizalzulmiproperty. Jangan lupa tonton video saya yang lain.